Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun berada, para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, pada hari ini kajian online di channel YouTube Ma'had Al-Jami'ah UIN Bandung akan dimulai kembali setelah kemarin libur panjang berhubungan dengan libur Idul Fitri Lebaran. Oleh karena itu hari ini kita akan mulai mengkaji kembali tafsir Asy-Sya'rawi per maudhu yang sebelumnya sudah sampai kepada judul Sifatul Fasikin. Maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas ayat selanjutnya. Tentu ayat ini masih diambil dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 28. Namun sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu untuk orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih ada di dunia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka, kepada keluarga kita, terutama kepada guru-guru kita juga yang telah mendidik, mengajarkan, bahkan sampai sekarang pun guru-guru kita membimbing kita, para dosen juga. Oleh karena itu semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada guru-guru kita. Kemudian kita hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah untuk mu'alif kitab Tafsir Asy-Sya'rawi, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah para pemirsa dan para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 28. Dalam kitab ini diberi judul dengan judul Hadhihi Aqsamuz Zaman. Inilah klasifikasi ya, macam-macam atau pembagian waktu atau masa ya, zaman. Ayat Al-Qur'annya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kaifa takfurun. Ini memang kalau dilihat dalam tafsir yang lain, takfurun ini di sini kan domirnya untuk antum. Takfuruna. Siapa sih yang mukhatab di sini? Ternyata adalah orang-orang kafir pada saat itu. Kaifa takfurun? Bagaimana kamu ingkar billah kepada Allah? Nah, kaifa di sini kalau ditinjau dari segi ilmu balaghah masuk ke dalam ilmu ma'ani ini. Ini hurufnya istifham yang artinya adalah pertanyaan. Namun maknanya bukan makna bertanya sebetulnya. Jadi istifham itu ya, kalimat tanya itu tidak semestinya bahwa maknanya adalah kalimat tanya. Seperti ada mahasiswa yang telat ke dalam kelas kan, setengah jam sudah berjalan perkuliahan, maka dia tiba-tiba masuk ke kelas, kata dosennya, jam berapa sekarang? Itu bukan pertanyaan sebetulnya ya. Tapi itu merupakan kenapa ente telat kan gitu ya. Nah, di sini juga kaifa takfurun. Jadi kalau dilihat dari ilmu ma'ani ini, kalimat kaifa di sini memang istifham, adatul istifham, kalimat tanya, tapi maknanya adalah litaubih atau litahqir, untuk mencela, untuk meledek. Kan dalam keseharian kita orang yang
aneh dengan pada sesuatu gitu ya, padahal menurut kita itu sangat gampang sekali. Maka kita mengatakan ente tuh bisa. Nah, itu kan bukan pertanyaan. Maksudnya mana tuh bisa teuing gitu-gitu acan kan gitu kan. Lagi juga kaifa takfurun. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian itu dulu itu dalam keadaan amwat, mati. Nah, maka di sini maksud mati di sini ya sebelum dilahirkan ke dunia ini ya kita kan dari sari-sari makanan gitu kan. Dari sperma gitu kan. Itu kan mati. Fa ahyakum. Kemudian setelah itu Allah menghidupkan kalian gitu. Nah, apalagi kalau dilihat dari segi gramatikal nahu ternyata kalimatnya menggunakan atof fa ahya. Karena ada atof itu ada menggunakan wawu dan itu di mutlaqil jam'i biasanya berbarengan sekali kejadiannya. Kalau fa itu tidak berbarengan, ada jeda tapi jedanya sedikit. Jadi ketika kita proses dalam perut seorang ibu hanya paling lama kan mayoritas lah ya 9 bulan kan. Makanya di sini dengan kalimat fa ahyakum. Nah, summa yumitukum. Kemudian kalian aku matikan gitu. Nah, ini kalimat menggunakan summa. Summa itu adalah ada jeda waktu yang agak lama daripada fa. Maka kehidupan ini kita proses dilahirkan ke dunia ini kan hanya di dalam perut ibu itu hanya 9 bulan. Tapi kan hidup ini kita lama ya. Paling tidak kalau berdasarkan usia Rasulullah SAW yang menjadi panutan kita tentunya. Tapi kalau dalam berbicara panutan kita, berbicara tentang usia, kayaknya sepertinya kita agak seolah-olah tidak nggak mau atau harus lebih gitu daripada Rasulullah gitu ya. Tapi Pak yang jelas itu kan 63 tahun. Makanya wajar ketika dilahirkan sampai meninggal itu menggunakan kalimat summa karena ada jeda jarak yang agak lama. Summa yumitukum. Kemudian kalian dimatikan. Yumitukum. Nah, gitu ya. Summa yuhyikum. Ahya yuhyi. Yumitu amata yumit. Jadi Allah yang mematikan kalian. Pertama Allah yang menghidupkan kalian. Allah yang mematikan kalian. Ketika kita sudah mati, maka kita akan disimpan di alam kubur. Atau dalam bahasa lain disebut dengan alam barzah. Summa yuhyikum. Nah ternyata kenapa menggunakan summa lagi? Karena ketika kita sudah dikubur untuk menunggu yaumul kiamah kan lama juga. Makanya menggunakan summa itu ya. Summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian nanti akan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu analisis berdasarkan ayat ini. Tapi bagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menafsirkan ayat ini ditinjau dari redaksi ayat ini, maka beliau menyimpulkan bahwa waktu itu zaman atau masa itu terbagi ke dalam 3 bagian. Az-zamanu bin nisbati lil khalqi salah satu aksamin. Zaman itu disandarkan kepada seorang makhluk, ya kita makhluk ini, itu mengalami salah satu aksamin, mengalami 3 macam, ya 3 bentuk. Hayatuhum zamanun awal. Hidup kita ini di dunia ini adalah merupakan zaman yang pertama. Itu. Wa min lahdhah al-maut. Kemudian setelah kehidupan ini hanya sebentar saja, lahdhah saja, al-maut aja. Matilah kita itu. Setelah mati kita dikubur di alam barzah ila antaku masaah. Menunggu apa? Menunggu terjadinya kiamat. Nah, menunggu jadinya kiamat kita di alam barzah ini merupakan zamanun tsani. Itu merupakan zaman yang kedua. Wa huwa zaman al-barzah. Yang disebut dengan zaman barzah. Barzah itu adalah tempat antara akhirat dan dunia. Jadi barzah itu adalah tempat singgah sementara. Gitu ya. Perbatasan lah kalau dilihat daripada segi bahasa, ternyata barzah itu adalah perbatasan. Perbatasan apa? Perbatasan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
Jadi orang yang mati, yang meninggal pada saat ini, ya siapapun kita pun mungkin saja. Ya esok pagi atau lah pokoknya melusa atau sekarang atau sore atau malam, kita tidak pernah tahu kapan. Yang jelas kalau kita meninggal maka kita akan transit dulu di yaumul barzah namanya. Nah, itu baru yaumul barzah itu adalah tempat bainad dunya wal akhirah gitu ya. Antara dunia dan akhirah. Wasa'ah sampai kiamat yub'atsuna. Kemudian mereka itu, makhluk itu akan digiring. Ya, dibangkitkan kembali yastaqbiluna zaman ats-tsalits. Nah, mereka itu menghadapi masa ketiga. Jadi menurut Syekh Asy'arawi, masa atau waktu berkenaan dengan makhluk itu terbagi tiga. Pertama, zaman yang pertama adalah kehidupan kita di dunia ini. Zaman kedua adalah ketika kita tinggal di tempat yang disebut dengan barzah bainad dunya wal akhirah. Yang ketiga, setelah terjadinya kiamat, maka kita dibangkitkan kembali maka mengalami tahapan atau zaman yang ketiga. Jadi kalau kita analisis, renungkan, ternyata hidup manusia ini, makhluk kita sebagai manusia ini, ternyata begitu sudah mati, tidak begitu saja lepas tangan. Tidak begitu saja kita jadi tanah kembali, tidak. Tapi bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, gitu ya. Maka ketika kita ada rasa takut kepada mati, karena sekarang COVID masih meningkat terus, tapi apalah arti takut kita kepada COVID kalau kita tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang lebih dikhawatirkan oleh kita adalah bukan takut kepada COVID-nya, tapi bagaimana kita khawatir takut matinya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mati itu kan mau pakai COVID mau tidak, kalau pada waktunya sudah. Tapi bukan berarti tidak harus memenuhi aturan protokol kesehatan, harus menjaga. Ya, hifdzun nafsi itu ya wajib, harus. Ya, itulah tujuan dari maqasidus syariah itu. Wal hayatul ula, yang di dunia ini, fiha al amal. Kehidupan di dunia ini sekarang itu adalah untuk al-amal, bekerja kita, beramal sebaik-baik mungkin. Apapun profesinya tidak menjadi halangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang jelas harus menjadikan dunia ini sebagai amal untuk kebaikan. Cek bahasa petani mah untuk menanam yang jelasnya Pak. Itu. Karena ini kita dalam kehidupan hayat yang pertama. Wahayatul barzah. Nah, hayat tadi ya, barzah adalah persinggahan sementara baina dunya wal akhirah fiha ardul jaza. Di alam barzah itu adalah menampakkan jaza, balasan yang akan kita terima. Disawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jarang ada kisah-kisah, bahkan ini zaman Rasulullah sudah terjadi. Rasulullah pernah melewat satu kuburan yang sedang disiksa kan, yang sedang dalam siksa kubur. Maka Rasulullah kan mengambil pelepah kurma dan menaruh di atas kuburan tersebut. Ini menunjukkan bahwa alam barzah itu memang sudah ada, apakah kenikmatannya atau sebaliknya ketidaknikmatannya, siksanya. Karena di sanalah yang disebut dengan ardul jaza, mujarradil ard. Wal hayatus salis, nah hayat yang ketiga, zaman yang ketiga, kehidupan yang ketiga adalah hiya al akhirah. Barulah kita masuk ke akhirat. Imma ilal jannah, baik kita nanti masuk ke surga orang-orang itu. Imma ilan nar, atau dia masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita beramal di dunia ini sebanyak mungkin, seefektif mungkin, sekeras mungkin. Apapun profesi kita, tetapkan untuk mardhatillah. Ya, dengan jalan yang terbaik, menempuh dengan sunnah Rasulullah, dengan aturan-aturan ulama-ulama yang kita pernah belajar kepada mereka. Karena ini dunia adalah tempatnya bercocok tanam, beramal. Kemudian nanti di barzah kita akan melihat, disawabkan kepada kita apa yang kita lakukan di dunia ini. Setelah itu baru setelah yaumul barzah maka akan mengalami kita kehidupan yang ketiga, yaitu al-akhirah,
Di sanalah ketentuan apakah masuk neraka atau masuk surga. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wal ayat ini isyarah, ini mengandung isyarat ilal azminah as-salasah, kepada waktu yang 3. Jadi waktu tadi sudah jelaskan 3 bab. Ayat ini sudah dipertegas oleh ayat ini. Wa qad asyara al-Qur'anu ila hayatil barzah fi hadisihi an azabi ali fir'aun. Wa qad asyara, telah menunjukkan, telah mengisyaratkan Al-Qur'an ila hayatil barzah, akan adanya kehidupan barzah. Tadi ingat, barzah itu adalah kehidupan baina dunia wal akhirah, antara kehidupan dunia dan akhirat, tempat singgah sementara. Fi hadisi dalam sebuah riwayat an azabi ali fir'aun, yang menceritakan azab bagi keluarga Fir'aun dan keluarganya. Mundu an aghraqahumullah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah aghraqa itu menenggelamkan mereka fil bahri, di laut. Fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini ayat Al-Qur'an, itu surah Ghafir ya. An-naru, neraka, yu'raduna 'alaiha, sudah ditampakkan kepada mereka tentang neraka itu. Yu'rad itu ditampakkan, jelaskan, disawabkan gitu. Guduwa wa 'ashiyya, baik pagi maupun petang, kepada ali Fir'aun itu. Ya. Wa yauma taqumus sa'ah, sampai tibanya hari kiamat. Berarti kan Fir'aun dan ali Fir'aun itu, Fir'aun dan antek-anteknya itu kan sudah dimatikan sejak zaman dulu kala. Sampai sekarang kan menunggu hari kiamat. Nah, semenjak sekarang juga terus diperlihatkan azab-azab itu. Ini wa yauma taqumus sa'ah adkhilu, maka masukkan oleh kalian wahai para malaikat, kata Allah, ala Fir'aun, ya keluarga Fir'aun dan antek-anteknya itu, asyaddal adab, dengan azab yang sangat pedih. Ini bukti bahwa alam barzah itu ada dan bisa ditampakkan kepada orang yang sudah meninggal dunia walaupun belum terjadi hari kiamat. Fi hadza, nah dalam ayat ini, keterangan ini, dalilun, ini menjadi bukti ala ardil jaza fil barzah, bahwa adanya, dilihatkannya, ya ditampakannya al jaza, balasan, fil barzah, di alam barzah, al qabr, ya di dalam kubur. Musdaqan liqaulihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan sekali, relevan sekali ya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma raudatun min riyadil jannah, ari kuburan teh baik eta menjadi raudhah, taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga, wa imma hufratun, atau justru kuburan itu menjadi sebuah lubang, min hufarin niron, dari lubang-lubang neraka. Jadi di kubur itu sudah ditampakkan jelas, baik kuburan itu menjadi bagi mayit yang sudah meninggal sekarang ini menjadi sebuah raudhah, sebuah taman dari taman-taman surga, atau sebaliknya bahwa kuburan ini menjadi sebuah lubang dari lubang-lubang neraka. Tusyirul ayah ila zamanain. Ayat ini ayat yang an-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya, ya Ghafir. Ini menunjukkan ila zamanaini, kepada 2 masa. Zamanu ardi ali Fir'aun 'alan nar, masa di mana ditampakkan kepada keluarga Fir'aun atau Fir'aun dan antek-anteknya itu
'alan nar, dengan ditampakkannya neraka. Guduwa wa asyiya, baik di pagi hari maupun di petang hari. Wa zamanu duhulihim an-nar, dan zaman di mana dimasukkannya mereka ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau yang tadi ditunjukkan bahwa 3 masa, kita itu hidup di dunia, kemudian masa di mana diperlihatkan amal kita di alam barzah, kemudian masa akhirat di mana ada yang masuk neraka atau masuk surga. Nah, kalau yang ini mempertegas bahwa dengan adanya ayat ini bahwa ada benar tentang kehidupan barzah kubur. Nah, gitu ya. Jadi ini menunjukkan 2 masa katanya, karena di ayat ini disebutkannya langsung ketika an-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya dan wa yauma taqumus saah. Jadi 2 masa. Wa hada yasbutu wa hada yusbitu 'adzabal barzah li annal insana al kafira yara fihi mauqi'ahu minan nar. Hal ini menetapkan, mempertegas bahwa ada azab yasbutu azabul qabr, adanya siksa kubur. Li'annal insanal kafir, karena sesungguhnya manusia yang kafir kepada Allah, yara fihi mauqi'ahu, dia dapat melihat di alam barzah itu mauqi'ahu, tempat tinggalnya dia, minan nar, yang mana tempat tinggalnya itu di neraka. Wa yara nasibahu, dan dia bisa melihat bagaimana nasib dia itu minal azab, akan tertimpanya azab. Summa taqumus saah, kemudian setelah dia diperlihatkan azabnya, diperlihatkan neraka untuk tempat dia nantinya, kemudian terjadilah hari kiamat, liya'khuda nasibahu minal azab. Maka di sanalah dia untuk dijadikan kiamat itu untuk dia mengambil nasibahu, bagian dari dia itu. Apa bagian untuk dia itu? Minal azab, dari siksa Allah. Nah, itulah penjelasan dari mengenai hadhihi aqsamuz zaman. Intinya bahwa hidup kita di dunia ini jangan terlalu cek bahasa Sunda mah ulah kalalanyoan teuing. Namanya bahasa Indonesia nanya. Kalalanyoan itulah terlenakan dengan kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa hidup di dunia ini ternyata adalah kehidupan yang pertama. Kehidupan yang pertama. Masih ada kehidupan kedua dan ketiga. Dan semuanya kita, orang yang mengaku iman kepada Allah, mengaku kepada Rasulullah iman, kemudian mengaku iman kepada kitab Allah, Al-Quran, seandainya kita tidak percaya akan itu, dikhawatirkan iman kita pun menjadi batal. Kenapa? Karena Allah yang langsung berfirman melalui Al-Quranul Karim. Maka hidup ini kita beramal sebanyak mungkin, apapun yang kita bisa lakukan untuk senantiasa menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, mau jadi apapun profesi kita, tetap kita sebagai hamba Allah yang akan mengikuti zaman yang selanjutnya, yaitu yaumul barzah dan akhirah. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Ini mengingat saya juga, tentu ini senantiasa eling kepada Allah, zikir kepada Allah dimanapun, kapanpun. Tidak masalah kita kapan meninggal dunia, yang jadi masalah itu sedang apa ketika kita meninggal dunia. Itu yang perlu kita perjuangkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.